selamat datang di Cloud Raya Webinar yang bertemakan Boost Your Digital Journey with Object Storage. Perkenalkan, saya Putri selaku moderator yang akan menemani teman Raya semua di sini selama webinar berlangsung. Oke, sebelum saya lanjut lagi, saya ingin mengundang Ibu Suci Ginita selaku Marketing Supervisor Worek untuk memberikan sambutannya di pagi hari ini. Kepada Ibu Suci Ginita, saya persilakan. Oke, selamat pagi teman Raya semua. Kenalkan, saya Suci Ginita, Marketing Supervisor dari Worek. Ini kebetulan di bawah namanya Rida ya, tapi nama saya Suci Ginita, ada kesalahan device. Saya sangat senang berada di sini, menyapa teman Raya semua yang luar biasa, sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berkumpul di hari ini, dan siap untuk belajar sesuatu di hari ini juga ya. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah mempersiapkan webinar ini dan juga para speakers yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua sehingga kita semua bisa mempelajari sesuatu yang nantinya akan berguna untuk baik untuk bisnis maupun untuk karir kita semua. Selain itu, mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit Cloud Raya by Worek adalah platform cloud yang telah hadir untuk membantu perusahaan-perusahaan tumbuh di era digital ini. Kami berfokus untuk menyediakan solusi cloud yang aman, mudah diakses, dan juga dapat diandalkan. Kami berdiri sejak 2020. Dari sana kami mendukung setiap langkah transformasi digital bisnis yang ada di Indonesia. Dan di hari ini mungkin kami akan memperkenalkan lebih dalam salah satu layanan terbaik kami, yang itu adalah Object Storage, yang akan dibahas lebih lanjut oleh para speakers yang juga dari Cloud Raya di hari ini. Tema kita hari ini adalah Boost Your Digital Journey with Object Storage, sangat tepat bagi siapa saja yang ingin memperkuat strategi pengelolaan data. Solusi ini menawarkan efisiensi, fleksibilitas, dan juga skalabilitas. Selain itu, yang tidak akan kalah menarik, di akhir acara nanti kami juga akan mengumumkan pemenang dari Web Dev Merdeka Challenge yang kami adakan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Agustus lalu. Kami mengadakannya dari tanggal 25 Juli hingga 8 Agustus 2024. Para peserta sudah submit hasil karyanya yang luar biasa sejak tanggal 23 Agustus 2024. Lalu tim dari Cloud Raya by Worek sudah memilih 3 pemenang utama yang akan diumumkan di akhir acara ini. Jadi kepada para peserta WebDev Merdeka Challenge diharapkan untuk stay hingga sesi webinar ini berakhir. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saatnya kita memulai dengan penuh semangat dan antusiasme. Saya menyatakan webinar ini kita mulai. Mari kita belajar bersama, berkembang bersama, dan membuat perjalanan digital kita semakin kuat. Terima kasih. Let's enjoy this webinar by Cloud Raya. Saya kembalikan ke Putri. Oke, terima kasih Ginita. Boleh dong teman di sini kasih reaction applause-nya untuk Ibu Suci Ginita yang baru saja menyampaikan sambutan luar biasanya, memberikan kita energi supaya lebih bersemangat lagi tentunya. Disampaikan tadi Ibu Suci, kita mulai webinar ini. Saya ingin langsung memulai sesi yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu materi pertama kita hari ini yang berjudul Understanding Object Storage and its Feature the Essential Way, yang langsung disampaikan oleh Kak Tian Wisesa selaku Community Specialist dari Cloud Raya. Oke, kalau gitu kepada Kak Tian Wisesa, saya persilakan. Ya, thank you Putri. Ya, halo teman Raya semuanya.
Gimana kabarnya? Pasti masih semangat lah ya, karena kita masih pagi di acara ini. Thank you sebelumnya, pastinya ya udah join di webinar Cloudraya kali ini. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Tian, selaku Community Specialist dari Cloudraya. Oke, sesuai dengan tema besar dari webinar kali ini ya, yaitu Boost Your Digital Journey with Object Storage. Jadi di pagi hari ini kita akan mengetahui bersama ya teman-teman hal-hal seputar object storage, kurang lebih kita akan kupas tuntas lah ya. Mulai dari esensi fundamentalnya, terus ya fitur-fiturnya, kemudian mitos seputaran object storage yang selama ini orang sering kayak masih bingung gitu ya, atau keliru dengan Cloud Drive semacam ya Google Drive, hingga nanti ada use case teknis dari speaker kedua, yaitu Michael ya. Oke, dengan materi pertama dari saya, yaitu kita bahas esensi fundamentalnya dulu. Yuk, kita mungkin mulai aja ya teman-teman ya. Oke, dengan atau tanpa kita sadari, kita semua sudah memasuki eranya cloud ya, yang artinya cloud menjadi salah satu kebutuhan primer di berbagai industri. Hal ini kita bisa lihat dari banyaknya aplikasi maupun website yang digunakan untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Contohnya dulu semuanya bisa dilakukan secara offline, nah sekarang jadinya serba online gitu ya. Semakin baik performa website atau aplikasi kita, pastinya membuat customer atau calon customer kita ini jadi semakin nyaman kan untuk menggunakan aplikasi kita. Nah, yang mana hal ini tentu aja juga akan baik ya di sisi kita untuk ya pastinya meningkatkan brand awareness atau meningkatkan revenue. Nah, untuk bisa punya web dan aplikasi yang bagus ini kan pasti kita butuh teknologi cloud yang berperforma bagus ya, stabil dan pastinya harus selalu available gitu kan ya. Oke, suatu kejadian pasti memberikan dampak ya teman-teman pada hal lainnya. Begitu juga dengan fenomena meningkatnya penggunaan cloud yang berdampak pada terjadinya transformasi digital ini. Semuanya serba digital, mulai dari urusan bisnis, edukasi, entertainment, dan masih banyak lainnya ya. Yang mana hal ini juga berimbas pada pertumbuhan data yang semakin pesat. Nah, diestimasikan sesuai di slide saya, saat ini itu 402 juta terabytes of data itu tercreate setiap harinya. Angka yang sangat-sangat besar ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat lebih jauh lagi, di mana dalam 13 tahun terakhir, jumlah data yang kita hasilkan ini meningkat sebesar 74 kali lipat, sekitaran 74 kali lipat. Jadi dari hanya 2 zettabyte aja di kisaran tahun 2010, bahkan diperkirakan 90% dari data dari seluruh dunia ini itu sebenarnya baru tercipta di 3 tahun terakhir aja gitu, sejak 2020 lalu. Kita pasti tahu lah ya masa-masa COVID itu. Nah, di tahun 2023 kemarin, kita ini sudah menghasilkan 120 zettabytes of data. Dan angka ini diperkirakan bakal naik sekitaran 150% pada tahun 2025 nanti ya. Terus nanti itu kisarannya bisa sampai 181 zettabyte. Bayangin pertumbuhan datanya sangat-sangat cepat dan sangat-sangat besar ya. Dan ini pasti tidak akan berkurang, pasti akan terus bertambah ya. Semakin majunya zaman, semakin banyaknya teknologi yang serba cloud, serba online, pasti akan makin naik gitu ya untuk pertumbuhan datanya. Nah, dari pertumbuhan data yang masif ini, sebenarnya tuh aktivitas yang berkontribusi ini kita bisa lihat sekitaran ini ya, teman-teman ya. Ini coba aku recap beberapa aktivitas yang mostly itu ngefek banget dalam data creation. Jadi mulai dari digital content creation yang bersifat personal, ya misal kita take foto, video, terus post sosmed gitu ya, hingga yang profesional konten kayak misalkan marketing material, file design, dan masih banyak lainnya. Kemudian ketika kita develop suatu website atau aplikasi itu, pasti kan ada log aplikasinya gitu kan, atau misal customer record, atau aset aplikasinya gitu kan, atau mungkin transaksional datanya juga. Nah itu pasti akan membutuhkan storage ya untuk disimpan gitu kan. Kemudian seputar business administration, kayak misalkan archiving data-data penting dari perusahaan kita ya, terus data backup, disaster recovery data, ini juga pastinya berkontribusi besar dalam penambahan data. Hingga untuk daily entertainment consumption, ya misal kita pakai layanan Netflix, YouTube, itu pasti butuh penyimpanan data yang besar kan.
terus ada gaming activity juga, itu juga pasti membutuhkan storage yang besar. Nah, dengan data-data yang sangat besar ini, pastinya kita butuh ya solusi penyimpanan yang nggak hanya unlimited, terus mudah diskalasikan naik atau turunnya, dan yang terpenting yang bisa dengan mudah ya kita dalam memanage semua data-data yang besar itu. Oh ya, by the way, semua data yang aku recap di sini itu termasuk data tidak terstruktur ya. Apa sih data tidak terstruktur itu? Oke, kita coba mungkin ketahui di next slide ya. Nah, sebenarnya dalam macam-macam jenis data, ada satu jenis data yang mana adalah data tidak terstruktur. Sebenarnya apa sih data tidak terstruktur itu, gitu kan? Jadi ini aku coba persingkat ya. Jadi data tidak terstruktur ini adalah data yang tidak bisa diorganisasikan secara mudah ke database relasional tradisional yang terdiri dari kolom dan baris. Atau kalau pengen lebih gampang lagi untuk tahu maksudnya itu kita bisa sebut kalau data yang tidak terstruktur itu data yang merupakan hasil dari pengolahan suatu aplikasi atau sistem. Jadi ya hasilnya, data yang merupakan hasilnya. Nah, data tidak terstruktur ini ada di mana-mana pastinya ya, di kehidupan kita. Mulai dari ketika kita mengirim email, atau upload foto ke sosmed, atau merekam video, itu pasti akan menghasilkan data tidak terstruktur. Nah, riset memperkirakan bahwa data tidak terstruktur ini mewakili setidaknya lebih dari 80% semua data dari seluruh dunia pada tahun 2025 nanti. Dan data tidak terstruktur ini sebenarnya mengandung informasi yang berharga ya, yang dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Misalnya kita dapat menganalisa sentimen pasar gitu ya, atau sentimen pelanggan dari data media sosial atau apapun itu untuk meningkatkan produk dan layanan kita. Namun masih banyak pihak atau perusahaan yang sering kesusahan atau merasa kurang efisien ya, dan terjangkau pastinya dalam menyimpan dan mengelola volume data yang sangat-sangat besar itu. Oke, dari pain point yang saya jelaskan di slide sebelumnya tentang data tidak terstruktur itu ya, yang semakin banyak, kita coba lihat kali ya 3 tipe arsitektur storage yang paling sering digunakan saat ini. Apakah ada yang cocok untuk menghandle data tidak terstruktur yang banyak sekali itu? Oke, kita coba lihat yang pertama ya, ada yang namanya block storage. Kemudian ada yang namanya file storage, dan yang ketiga ada yang namanya object storage. Nah, kita coba ketahui dulu kali ya tentang block storage ya. Oh ya, by the way, mungkin apa ya, perlu dicatat dulu sebelum mengetahui ketiganya ya. Jadi sebenarnya dari ketiga tipe infrastruktur storage ini nggak ada yang saling bersaing gitu buat mana yang lebih bagus atau mana yang lebih cocok untuk ini, cocok untuk itu. Karena sebenarnya mereka ini kayak saling melengkapi gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan use case ini ya cocoknya block storage, misalkan use case itu cocoknya file storage, atau use case yang lain cocoknya object storage. Jadi mereka ini saling melengkapi ya, bukan ada yang namanya mana yang lebih bagus kayak gitu-gitu. Jadi saling melengkapi ya. Oke, untuk block storage. Jadi basically cara kerjanya adalah membagi data menjadi blok-blok kecil dengan alamat yang unik ya. Lalu file storage mengorganisir blok-blok kecil tadi menjadi file dan directory yang terstruktur, sehingga data ini bisa yang kita simpan ya bisa diakses dengan cara yang lebih mudah untuk manusia ya. Terus untuk contoh dari file storage yaitu file storage system ya, yaitu NTFS yang kita gunakan di dalam OS Windows. Saya yakin sih teman-teman sudah lumayan familiar dengan NTFS ya. Kalau misalkan teman-teman format hard disk, format SSD kan biasanya kita bisa milih tuh mau NTFS atau FAT32 kayak gitu kan ya. Oke. Kemudian tipe ketiga yaitu object storage, di mana akan menyimpan data sebagai objek dengan metadata. Dan object storage ini sangat ideal untuk menangani data tidak terstruktur dalam jumlah besar. Kenapa? Nah, nanti kita akan ketahui bersama ya. Tapi pertama-tama, coba kita ketahui bersama ya, in a glance aja mengenai struktur block storage dan file storage ini terlebih dahulu, supaya setidaknya teman-teman dapat pandangan gitu ya. Nah, untuk block storage dan file storage, salah satu use case-nya saya bisa bilang sudah pasti akan berkaitan dengan hidup kita selama ini ya, dalam mengoperasikan PC atau laptop kita.
Jadi pada level hardware kita pastikan memiliki HDD atau SSD gitu kan, yaitu perangkat penyimpanan fisik di komputer kita yang mana mereka menyimpan semua data kita. Kemudian data tadi disimpan di hard disk dan dipecah menjadi blok-blok yang kecil yang memiliki alamat unik masing-masing. Kemudian di atas blok storage akan ada yang namanya file system, kayak yang tadi aku bilang ya, NTFS untuk Windows, terus atau APFS untuk macOS, dan ext4 untuk Linux. Nah, file system ini yang mengatur blok-blok tadi menjadi file, dan kita aksesnya pakai bentuk file dan folder gitu ya. Jadi di dalam OS levelnya gampang, lebih gampang gitu ya. Nah, untuk better understanding, ini aku ada contoh simple aja, sesuai gambar di slide ya. Jadi semua data yang kita simpan pada hard disk, basically akan disimpan pada blok-blok di dalam hard disk secara acak. Nah, ketika kita mengakses filenya, menjadi dari file sistemnya itu akan mengumpulkan semua blok pembangun file itu yang akan kita akses tadi, dan akan mengumpulkannya dan menjalankan file yang kita akses. Jadi secara physical layer-nya itu sebenarnya itu akan memanggil dan mengumpulkan semua blok-blok tadi, gitu ya. Oke, kesimpulannya sebenarnya block storage dan file storage ini memiliki pendekatan yang berbeda ya dalam menyimpan dan mengakses data. Tapi mereka ini sebenarnya saling terkait. Jadi file storage sering menggunakan block storage sebagai dasar untuk penyimpanan data, sehingga file storage pada dasarnya beroperasi di atas block storage itu sendiri. Oke, dan yang ketiga yang akan kita bahas pastinya adalah object storage ya. Oke, kita ketahui bersama. Jadi, basically object storage ini akan menyimpan file sebagai objek, bukan sebagai file itu sendiri. Sebuah objek itu dapat kita bayangkan sebagai sebuah paket ya, di mana dalam satu paket ini akan berisi 3 komponen berikut sesuai yang di kanan ini ya. Jadi yang satu pastinya data atau file itu sendiri. Nah, ini adalah konten utama dari objek. Bisa berupa file seperti foto, video, dokumen, ya pokoknya data kita lah ya. Kemudian metadata. Jadi metadata ini merupakan informasi tambahan yang mendeskripsikan objek tersebut, seperti ukuran file, tipe file, tanggal pembuatan, dan lain-lainnya, yang bisa disesuaikan oleh kita sendiri gitu ya. Kemudian ada yang namanya unique identifier atau object ID. Jadi setiap objek ini memiliki identifier unik yang digunakan untuk mengakses objek-objek tersebut. Nah, identifier ini memungkinkan objek untuk diambil tanpa perlu kita mengetahui lokasi fisiknya di dalam storage itu sendiri. Jadi, alih-alih struktur folder yang kompleks ya kayak di file storage, nah data dalam object storage ini disimpan dalam menggunakan struktur datar ya. Jadi data gini doang semua disimpan dalam satu layer berkat adanya ID unik tadi. Nah, kembali menyinggung tentang data tidak terstruktur tadi, kenapa sih kok data tidak terstruktur ini yang supermassive itu ya cocok untuk disimpan di object storage? Ya, karena file ini merupakan olahan dari aplikasi, jadi untuk memanfaatkannya atau menyimpannya, ya kita butuh untuk taruh di storage yang tidak ribet ya, yang nggak perlu ada hierarki folder dan lain-lain. Nah, storage yang memiliki fitur dalam mengidentifikasi tiap data supermassive tadi dengan cepat, ya pastinya adalah object storage. Dengan bantuan juga ada yang namanya rich metadata. Nanti untuk metadata kita ketahui di beberapa slide berikutnya. Oke, sekarang mungkin kita coba deep down dulu kali ya tentang object storage itu sendiri. Mungkin ya nggak abdul namanya kalau misalkan kita mengetahui tentang suatu layanan kalau nggak tahu tentang sejarahnya dulu ya. Oke, kita ketahui dikit aja. Jadi, ide tentang object storage itu sebenarnya udah ada sejak tahun 1980-an. Namun, baru pada tahun 2002, EMC ya, salah satu company itu meluncurkan yang namanya Centra, Product Content Addressable Storage atau CAS, yang membawa konsep object storage ini mulai ke permukaan gitu ya. Jadi Centra ini adalah pelopornya dan mereka sudah melakukan yang baik ya dan melakukan penjualan sangat baik juga di saat itu, karena lebih dari 600 petabyte ya untuk tahun 2002-an tuh pasti udah banyak banget. Namun juga sebenarnya Centra ini menghadapi berbagai masalah seperti kayak API-nya itu yang bersifat proprietary, artinya hanya bisa digunakan dengan produk-produk dari EMC aja, jadi nggak bersifat universal. Terus juga ada yang namanya masalah performa. Nah, masalah-masalah ini yang menyebabkan persepsi negatif tentang Centra dan object storage itu semakin menyeruak ya secara umum. Dengan banyak artikel kala itu yang juga meragukan masa depannya. Meski begitu, nggak bisa kita pungkiri kalau pengaruh Centra terhadap bidang ini itu sangat-sangat besar ya, tidak bisa dipandang sebelah mata. Oke,
Seiring dengan berkembangnya internet, kebutuhan akan solusi penyimpanan kan akan semakin meningkat ya, dengan miliaran pengguna yang mengakses layanan seperti Facebook, Google. Kita sama-sama tahu lah ya, zaman-zaman dulu tahun 2000 berapa sih, 2010-an gitu-gitu ya, 2008, Facebook dan Google kan benar-benar lagi booming-boomingnya banget kan. Nah, sistem file tradisional itu nggak mampu untuk handle tiba-tiba yang lonjakan lumayan tinggi kayak gitu. Nah, perusahaan akhirnya tuh nyari solusi gimana ini caranya untuk menangani jumlah data yang sangat besar dan mostly tidak terstruktur tadi. Dan kok kelihatannya makin cepat nih perkembangannya gitu kan. Nah, dari sana awalnya itu Amazon mengembangkan sistem penyimpanan objek yang digunakan hanya untuk internal mereka. Jadi untuk kebutuhan mereka sendiri. Hingga akhirnya pada tahun 2006 si Amazon ini meluncurkannya untuk publik dengan namanya Amazon S3. Nah, langkah ini yang menandai perubahan besar nih di dalam hal object storage. Dengan Amazon S3 dan lain-lain lainnya seperti Google itu juga akhirnya mengadopsi object storage. Nah, sekarang object storage sudah menjadi teknologi yang penting banget nih digunakan untuk di seluruh dunia untuk mengelola data yang dalam jumlah sangat-sangat besar gitu ya. Oke, the Amazon Effect. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu ya, Amazon Web Service ini meluncurkan Simple Storage Service atau S3. Nah, sejak saat itu juga S3 API telah menjadi standar de facto untuk akses object storage dan didukung oleh semua vendor object storage utama lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok API S3 ini istimewa gitu ya daripada kalau kita bandingkan dengan API yang Sentra tadi ya? Ya karena S3 ini memperkenalkan kemudahan dengan akses melalui HTTP atau HTTP ya, menggunakan simple REST-based command. Nah, RESTful API yang berbasis HTTP ini memungkinkan kita, para developer itu untuk berinteraksi dengan penyimpanan menggunakan metode web yang umum dan mudah dipahami. Karena berbasis open web standar tadi juga, akhirnya banyak vendor dan aplikasi itu yang bisa mendukung S3 API sehingga meningkatkan interoperabilitas dan kemudahan dalam integrasi. Nah, ini pasti ya membuat data itu jauh lebih portable dibandingkan dengan masa-masa Sentra tadi yang API-nya itu serba proprietary ya. Nah, dari tadi kita bahas tentang S3 API, apa sih sebenarnya API kayak gitu-gitu ya. S3 API itu juga apa. Nah, nanti kita akan ketahui bersama di sesi speaker kedua ya, teman-teman. Oke, seiring berkembangnya teknologi, saat ini sudah banyak sekali penyedia layanan object storage yang menawarkan berbagai fitur tambahan, namun tetap mendukung S3 API. Kebanyakan orang lebih memilih menggunakan provider cloud sebenarnya ya, untuk kebutuhan object storage ini, karena bisa start from small. Nggak perlu repot mengelola infrastruktur sendiri dan bisa memanfaatkan sistem pembayaran pay per use. Namun jika skala perusahaannya teman-teman ini sudah sangat besar atau teman-teman membutuhkan solusi yang lumayan kompleks, lumayan custom gitu ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa deploy self-hosted object storage. Solusi di sebelah kanan ini mungkin lebih tepat ya, di mana kita bisa membangun object storage cluster kita sendiri dengan teknologi semisal dari CHAP, Minio, dan lain-lainnya gitu ya. Tapi meskipun tersebut, teman-teman juga harus memastikan kalau hal ini ya, untuk membangun self-hosted solution ini pasti akan membutuhkan investasi lebih dalam, karena ya kita harus membeli infrastrukturnya sendiri dan mengelolanya sendiri gitu ya. Oke, penjelasan singkat tentang object storage udah, sejarah object storage juga udah. Nah, sekarang mungkin kita ketahui lebih dalam tentang fitur esensial dari pembangun object storage ini, yaitu metadata. Nah, ketika kita ngomongin tentang object storage, salah satu fitur utamanya yang paling keren itu metadata ya. Karena metadata ini bikin manajemen data jadi lebih gampang. Bahkan kalau misalkan kita punya ribuan atau jutaan objek di dalam storage kita, manage-nya itu juga lebih gampang. Jadi metadata itu adalah informasi tambahan yang mendeskripsikan objek itu sendiri. Dengan adanya metadata ini, kemampuan untuk mengidentifikasi objek itu jauh lebih cepat dan mudah. Karena ya kita bisa menambahkan metadatanya ini se-custom mungkin sesuai kebutuhan kita atau keinginan kita. Selain itu, metadata juga kita bisa gunakan untuk otomatisasi sih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau hapus nih, ini kan di sini aku ada delete after nih metadatanya. Jadi misalkan aku pengen hapus semua file yang memiliki metadata dengan nilai tertentu, misalkan tanggal kadaluarsanya
tanggal sekian, kita bisa atur nih otomatisasinya untuk menghapus semuanya tanpa perlu melakukannya satu persatu. Sebagai recap, fungsi metadata di object storage adalah untuk mendeskripsikan objek tersebut dengan cara memudahkan kita dalam mencari dan mengelola data. Nah, metadata ini memberikan informasi penting tentang objek ya. Jadi, seperti yang ada di sini, seperti spesifikasinya, penggunaannya, terus kapan dibuat, dan bahkan mengatur izin aksesnya, dan lain-lain semau kita. Nah, untuk kebutuhan manajemen data kita yang super besar ini, pasti kita akan lebih membutuhkan metadata sih untuk memudahkannya ya. Analogi simpelnya, kalau misalkan teman-teman pengen lebih tahu dan lebih gampang menganalogikan metadata dalam keseharian kita ya, bayangkan kita ada di seperti ini ya, seperti caption saya di sini. Bayangkan kita ada di gudang yang super besar gitu ya, yang menyimpan banyak sekali makanan dan makanannya ini dalam kemasan kaleng. Tapi dari setiap kaleng itu yang kita lihat nggak ada informasi atau label tentang isi di dalamnya gitu ya. Pasti kita akan bingung kan untuk mencari, mensortir, terus mengelola makanan tersebut. Nah, metadata ini berfungsi sebagai label tersebut analoginya. Jadi membantu kita mengidentifikasi dan mengelola data dengan lebih mudah. Kayak gitu ya teman-teman. Harapannya teman-teman lebih paham nih tentang apa itu metadata gitu ya, konsep dasarnya ya. Oke. Dengan metadata yang kita sudah set ke dalam objek, secara tidak langsung memungkinkan kita juga membuat data ini bisa berbicara gitu ya, dan mendeskripsikan dirinya sendiri, seperti contoh yang ada di sini ya. Jadi bayangkan dengan fungsi dari metadata ini, pastinya akan banyak sekali benefit yang kita bisa dapatkan, mulai dari manajemen data yang lebih simpel ya, kemudian kita bisa lakukan automation, berdasarkan pekategorian metadatanya ya, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, dan lain-lain. Nah, itulah the power of suatu objek dan metadata ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh pengaplikasian files metadata dalam suatu studi kasus pengklaiman asuransi kendaraan ya. Jadi kita bisa tambahkan metadata seperti nomor polis, kemudian plat nomor, kemudian ID pelanggan di formulir-formulir ini. Nah, dengan metadata, mencari formulir klaim ini jadi lebih gampang. Ya, kita cukup cari berdasarkan nomor polis yang ada di metadata, itu kan lebih mudah ya. Selain itu, metadata juga memudahkan kita dalam automation, seperti yang tadi aku infokan, seperti mengisi data otomatis atau membuat laporan gitu ya. Jadi enak banget. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan ketika saya menjelaskan tentang object storage dan metadatanya ya. Jadi banyak yang masih bingung gitu ya. Sebenarnya apa? Berarti metadata ini apakah sama dengan operating system attribute? Operating system attribute itu apa juga kayak gitu ya. Mungkin kalau teman-teman juga masih belum tahu tentang OS attribute. Jadi seperti yang kita ketahui pada setiap file yang kita punya di OS kita, itu kan pasti ada namanya OS attribute ya. Seperti yang di slide ini. Tapi tipe atribut yang dimiliki tiap filenya akan berbeda-beda. Jadi coba kita cek contoh di slide ini ya. Yang kiri ini OS atribut untuk PowerPoint file saya. Nah, yang kanan untuk execution file. Pasti akan beda kalau teman-teman bisa lihat nih. Kalau yang PowerPoint kan content creator dan lain-lainnya. Kalau yang OS atribut lebih ke arah produknya. Nah, beda dengan metadata pada object storage yang bisa kita tambahkan secara custom dan sebebas yang kita mau, terlepas dari tipe dari file tersebut. Jadi benar-benar fleksibel banget gitu ya. Jadi object storage itu teknologi yang super fleksibel dan bisa digunakan untuk banyak industri dan situasi. Berikut aku ada memberikan contoh ya yang coba direkap berdasarkan use case untuk object storage ini, tapi tidak terbatas hanya yang ada di sini ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan teman-teman butuh storage yang unlimited gitu ya, untuk data tidak terstruktur dan ingin diintegrasikan dengan aplikasinya, itu pasti object storage akan sangat-sangat cocok ya. Apalagi ada S3 API yang tadi kan ya. Oke, dari sini salah satu contoh yang paling cocok juga untuk object storage yaitu kita mulai dari media and entertainment kali ya. Jadi di video streaming platform yang ingin menyimpan dan deliver super HD quality of video content kayak yang kita tahu Netflix atau YouTube, itu pasti akan menggunakan yang namanya object storage. Kemudian image and photo sharing platform
yang seperti kita ketahui kayak Instagram atau Flickr, itu pasti akan menggunakan object storage untuk menyimpan semua multimedia konten dari si penggunanya. Atau sebagai digital archive juga bisa. Nah, atau kalau misalkan kita ngomongin tentang cloud computing and infrastructure, pasti banyak banget lah yang cocok dengan object storage ini, karena basically sebenarnya object storage ini merupakan storage untuk para developer gitu ya. Kalau kita ngomongin gampangnya, karena memang ada fitur SDAPI-nya tadi untuk integrasi dengan aplikasinya akan lebih mudah. Nah, yang pertama, karena kita bisa gunakan sebagai backup and disaster recovery, di mana kita bisa storing backup of critical datanya kita untuk bisnis continuity-nya kita ya. Terus kita juga bisa gunakan object storage sebagai, kalau misalkan ditandemkan dengan CDN atau Content Delivery Network. Jadi akhirnya bisa distributing static content kita yang ada di object storage itu secara lebih global. Karena ada bantuan dari CDN tadi ya. Jadi pengaksesan dari user di berbagai lokasi di dunia itu jauh lebih cepat gitu ya. Atau bisa juga sebagai part of DevOps and CI/CD, di mana kita bisa gunakan object storage ini untuk storing and managing mulai dari application artifact, container images, dan lain-lain ya. Kemudian big data and analytics. Jadi ketika kita ingin menyimpan dan memproses datasets yang massive untuk analisa. Terus bisa juga sebagai IoT data storage untuk collecting and storing data dari connected device kayak smart city atau industrial IoT, itu pasti akan menyimpan lognya, terus data-datanya itu pasti membutuhkan object storage. Atau bisa juga sebagai log analytic. Jadi kalau misalkan kita ingin storing dan menganalisa sistem log yang kita miliki, kita bisa gunakan juga tuh object storage untuk troubleshooting dan performance optimization-nya ya. Nah, other industries juga sebenarnya cocok banget nih untuk menggunakan object storage. Misal kita ngomongin healthcare ya di sini, di mana object storage ini biasanya digunakan untuk storing medical image, terus records pasien, gitu pasti akan membutuhkan object storage, karena ya kalau kita ngomongin pasien pasti akan terus bertambah, medical image juga akan terus bertambah. Nah, untuk object storage akan cocok nih, karena dia bisa unlimited gitu kan ya. Kemudian e-commerce, ini juga pasti akan membutuhkan object storage, karena manage product image dari setiap pengguna e-commerce-nya, terus untuk menyimpan customer data, order history, itu pasti akan disimpan di object storage. Kemudian education. Terus kita bisa gunakan juga untuk storing educational content ya, student records, research data, dan masih banyak lainnya ya. Bisa gaming, di sini juga ada government ya, misalkan untuk disaster recovery plan, public record, dan lain-lainnya, pasti akan cocok di object storage. Oke, tinggal sedikit materinya. Jadi gini, kalau kita ngomongin benefit, pasti juga akan ada challenge dan konsiderasi ya, yang kita perlu ketahui mengenai object storage ini sendiri. Coba kita ketahui dikit aja, ini aku ada recap 4 ya. Yang pertama yaitu latency concern. Jadi latensi pada object storage memang memiliki hal yang perlu kita pertimbangkan ya, karena object storage kan umumnya diakses melalui protokol HTTP tuh, akhirnya melalui jaringan kan. Maka setiap latensi yang ada, ketika latensinya semakin besar gitu ya, dibandingkan dengan block storage akan lebih kerasa. Soalnya ya karena object storage, block storage dan flash storage kan biasanya di dalam environment yang sama ya dengan server kita atau compute kita. Nah, kalau object storage kan kayak di environment yang lain ya, karena interaksinya lewat jaringan gitu kan. Namun sebenarnya kita bisa mitigasi dengan bantuan caching mechanism yang biasanya di sisi object storage provider itu sudah sediakan. Atau kita juga bisa menggunakan layanan CDN yang tadi aku infokan ya di sebelumnya, untuk lebih mengurangi latensi yang dirasakan. Dan yang pasti kita perlu pertimbangkan untuk memanfaatkan penyedia object storage yang memiliki data center yang lebih dekat ya dengan base para pengguna object storage kita. Berikutnya, challenge mengenai unexpected cost. Nggak hanya scalable, layanan object storage ini kan biasanya sudah mengusung PS Hugo ya, atau pay per hour gitu, bayarnya jadi per jam aja. Jadi kita hanya perlu bayar sesuai storage yang kita pakai. Tapi dengan PS Hugo model ini, menjadikan bisa akan lead to unexpected cost ya, kalau misalkan kita nggak monitor dengan hati-hati. Tapi sebenarnya juga kita bisa konsiderasi dengan menggunakan cost management tools atau tracking gitu ya, untuk mengoptimasi object storage usage-nya. Sebagai contoh, dalam melakukan hal ini, kalau kita ngomongin di Cloudraya, kita kan juga sudah ada tuh layanan object storage ya. Nah, kita tuh bisa set kuota dari storage-nya sesuai kebutuhan kita.
Jadi akan lebih terjaga lah ekspektasi storage usage-nya. Selain itu, penting juga untuk memilih penyedia layanan object storage yang menawarkan harga terjangkau dengan skema skalabilitas yang jelas. Nah, idealnya untuk penyedia object storage itu memiliki layanannya mulai dari 1 giga aja sudah bisa. Nah, itu idealnya teman-teman harus mempertimbangkan object storage provider yang seperti itu. Kemudian challenge berupa data management complexity. Jadi kalau misalkan kita mengelola data yang sangat besar dan beragam, pasti akan memberikan tantangan tersendiri lah ya. Nah, untuk memudahkannya, kita sebenarnya bisa menggunakan tools manajemen data atau ya S3 browser semacam itu ya, yang disediakan oleh providernya sendiri atau menggunakan third party tools di luar sana. Kayak misalkan CyberDuck, terus kalau yang di Linux itu biasanya ada S3 CMD gitu-gitu ya. Nah, berikutnya challenge berupa kompleksitas dalam integrasi. Ini ya yang terakhir ya. Karena kalau misalkan kita mengintegrasikan object storage ke aplikasi kita ini sebenarnya agak tricky sih. Jadi meskipun provider object storage ini sudah menyediakan URL langsung gitu ya, dan credential aksesnya juga untuk mengakses object storage-nya, tapi sebenarnya tantangannya ini sering muncul justru ketika kita ingin mengintegrasikannya dengan aplikasi atau bahasa atau framework dari aplikasi yang kita miliki. Misalnya kita ingin mengupload file gambar gitu ya dari aplikasi React ke storage Raya. Nah, itu teman-teman akhirnya kan harus tahu dokumentasinya tuh. Nah, teman-teman sebenarnya juga harus memahami konsep dasar object storage juga supaya membantu kita dalam menyesuaikan dokumentasinya dengan kebutuhan aplikasi kita. Dengan begitu pasti proses integrasinya jauh lebih lancar ya dengan dalam menghubungkan aplikasi kita ke object storage. Nah, sebenarnya tantangan-tantangan ini itu bukan hal yang perlu kita hindari ya teman-teman, terutama yang 2 poin terakhir ini, melainkan peluang bagi kita untuk mempelajari lebih dalam tentang object storage dan menggunakan praktek terbaiknya. Nah, ini yang akan kita ketahui bersama di sesi selanjutnya, yang mana kita akan bahas lebih detail nih tentang bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan object storage secara efektif, sehingga kita dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dengan lebih percaya diri gitu ya. Oke, thank you teman-teman, and let's deep down more about object storage di next speaker kita yaitu Michael. Mungkin seperti itu dari saya kembalikan dulu ke Putri. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Tian atas materi yang sudah disampaikan. Boleh dong teman-teman semua, teman Raya semua di sini kasih reaction applause untuk Kak Tian ya. Karena tadi Kak Tian menyampaikan materi yang sangat bagus sekali, insightful banget ya. Tadi saya juga sempat menyimak dijelaskan tentang basic lah ya, tentang object storage itu apa. Kemudian juga ada jenis-jenis object storage, filenya apa, lalu gunanya apa aja, dan tentunya lainnya yang tentunya menjadi ilmu baru ya untuk kita semua di sini. Oke, tadi juga ada tambahan masih banyak yang join ya. Teman-teman di sini juga boleh banget masih membagikan link invitation webinar pagi hari ini supaya tidak melewatkan materi kedua yang tentunya lebih dalam, lebih teknis tentunya tentang object storage. Dan juga saya ingatkan sekali lagi untuk teman Raya yang ingin bertanya, ada pertanyaan tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Tian, bisa langsung kirimkan pertanyaan tersebut melalui fitur Q&A yang sudah tersedia ya. Nanti pertanyaan yang sudah terkumpul akan kami jawab di sesi Q&A tentunya. Saya ingin melanjutkan webinar pagi ini ke materi berikutnya yang berjudul Utilizing S3 Compatible Object Storage as Cloud Drive and App Storage for Unlimited Data Storing yang akan disampaikan langsung oleh Kak Michael Antonius, seorang Cloud Product Development Lead dari Cloud Raya. Kepada Kak Michael, saya persilakan. Oke, thank you Kak Putri. Thank you Kak Tian untuk sharingnya. Halo semua. Terima kasih ya yang masih stay di menit ke berapa ini. Ya, jadi pagi-pagi udah segar, udah datang ke webinar. Wah, mau belajar tambah ilmu lagi. Saya yakin kayaknya udah sarapan ya semua ya. Ya, semoga udah sarapan ya. Biar nggak lemes dengerin webinar lanjutnya. Oke. Sebelum dimulai,
Kenalin semuanya, saya Michael sebagai Cloud Raya Product Development Lead. Saya bertanggung jawab untuk pengembangan produk di Cloud Raya. Kita akan mengetahui lebih dalam sesi ini tentang object storage, dengan tujuan akhir nanti kita akan mengetahui sama-sama ya tentang cara dalam menggunakan object storage, antara sebagai blob storage atau sebagai cloud drive. Nah, di sini ada yang belum tahu apa itu blob storage? Kalau belum tahu, silakan tanya di Q&A ya, nanti saya jawab. Kita mulai dari origin dari object storage sebagai binary large objects atau blob. Nah, pada awalnya semua data termasuk binary large object atau disingkat blob disimpan dalam database tradisional. Nah, di sini teman-teman kalau pengalaman sama DBA, database administrator, pasti paling enggak sedikitnya sekali lah ketemu sama kolom yang tipenya blob. Jadi di database yang digunakan untuk menyimpan data yang besar, blob ini. Nah, ada kekurangan dari data blob ini. Jadi keterbatasannya adalah kalau kita ngupload data dalam kolom tipe blob ini udah terlalu banyak, performa dari database atau table yang kita isi blob data tadi itu seiring dari skalanya mulai membesar dia akan melambat. Nah, ini muncul tercetus kenapa object storage ini mulai dikembangkan lagi untuk blob storage. Oke, sebelumnya setelah database dalam blob kolom, koneksinya, PPT-nya buram nggak ya? Ya, nggak tahu nih, kayaknya ada yang buram ya. Lanjut deh. Untuk local files, jadi next step dari blob storage adalah Michael. Iya. Saya potong. PPT-nya agak ngeblur ya. Ngeblur banget ya. Ya, kurang jelas. Mungkin ada. Kalau gini masih belum nggak? Masih. Iya, masih ngeblur Kak. Oh, oke. Masih ngeblur? Masih tetap ngeblur. Mungkin Kak Christian bisa dibantu share. Mungkin tim panitia bisa bantu untuk share PPT dari Kak Michael. Untuk teman-teman yang mungkin melihat dengan jelas PPT-nya boleh kasih reaction ya. Oh, ini lebih jelas. Apakah sudah terlihat jelas PPT-nya? Blur katanya. Coba kasih reaction, dan kalau misalkan udah terlihat jelas PPT-nya, biar Kak Michael bisa lanjut present lagi ya. Apakah sudah terlihat jelas teman-teman? Di reaction jempol. Sudah, kayaknya ini lebih jelas ya. Sudah ya, iya di saya sudah juga sudah jelas. Slide kedua kayaknya. Oke, kalau gitu boleh langsung Kak Michael dilanjut. Ya. Bentar ya. Lanjut ke tadi mana? Sampai mana? Sampai local files ya. Oke, kita lanjut ke local files. Jadi untuk mengatasi keterbatasan dari blob kolom yang tadi, kalau misal kita isi table database kita dengan blob data yang udah mulai banyak, perusahaan itu mulai menyimpan file besar di sistem file lokal. Jadi nggak lagi blobnya yang disimpan, tapi cuman file path-nya aja.
disimpan dalam database. Kemudian untuk file realnya itu disimpan dalam local files atau di sebuah folder. Pendekatan ini memang meningkatkan performa, tetapi begitu datanya mulai banyak lagi, dia tidak ideal untuk skenario distribusi dan pengelolaan data yang lebih kompleks. Contoh misal datanya udah mulai berterabyte, 10 terabyte, kemudian jadi 100 terabyte. Nah, bayangin kalau 100 terabyte itu cuma di satu server. Nah, dan sedangkan yang akses udah satu Indonesia. Wah, gimana dong kalau servernya mati satu? Pasti ini dong berabe lah. Cuma satu server tapi nanggung satu Indonesia. Nah, ini makanya nih tercetuslah ide untuk pakai object storage. Nah, seperti yang Kak Tian mention tadi, keunggulan object storage adalah dia langsung mecah filenya dalam bentuk objek. Jadi satu file itu nggak satu mentah disimpan di sebuah server, tapi dia dipecah ke beberapa node atau cluster of node. Object storage memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara terdistribusi dengan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, mengatasi semua keterbatasan dari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Next. Ya, ini local files versus object storage. Kenapa object storage dianggap sebagai unlimited storage? Nah, jawabannya ada di slide sebelumnya. Setelahnya, maaf. Object storage dianggap sebagai storage yang dapat menyimpan data secara unlimited karena arsitekturnya yang unik. Jadi, semua terletak dalam arsitekturnya ya. Kalau teman-teman di sini lihat, ada dua perbedaan. Pertama, kalau untuk local files itu sebelah kiri, kalau object storage ada di sebelah kanan. Nah, saya highlight 3 perbedaan dari keduanya. Pertama, arsitektur scale out. Scale out ini untuk object storage. Jadi object storage menggunakan arsitektur scale out yang gampang ditambahkan kapasitasnya dengan nambah lebih banyak unit storage atau node. Jadi kalau ada kebutuhan storage lagi, tinggal nambah aja node baru di cluster storage-nya. Ini beda sama scale up storage. Storage jadul yang terbatas cuma 1 unit aja, yakni adalah tadi file storage. Lalu untuk topologinya lebih fleksibel. Dengan scale out arsitektur, yang mana dia berarti bisa dinaikin CPU atau RAM-nya atau ditambah node-nya, object storage bisa secara otomatis mengelola dan didistribusikan data ke semua node tadi. Sehingga semakin banyak node yang ditambahkan, makin besar kapasitas storage yang available. Tidak ada batasan fisik. Storage jadul sering banget dibatasin sama kapasitas fisik dari hardware-nya. Tapi, object storage bisa terus digedein dengan tinggal tambahkan node aja, yang secara teori ngasih kemampuan buat nyimpen data dalam jumlah yang unlimited. Intinya adalah bagaimana object storage dibuild pakai konsep scale out arsitektur, bukan scale up arsitektur kayak storage jadul atau file storage tadi. Arsitektur ini memungkinkan penyimpanan data yang terus bertambah tanpa fisik tertentu. Next. Impact of using object storage. Di sini saya highlight 4 impact yang kalau kita pakai object storage ya. Pertama pasti soal cost. Lagi-lagi soal cost nih. Kalau bikin infra, yang paling dilihat utamanya cost. Orang beli di restoran aja yang dilihat yang mana? Harganya dulu kan. Object storage pun juga seperti itu. Object storage biasanya lebih murah dibandingkan dengan penyimpanan tradisional karena skalabilitas dan efisiensinya. Teman raya hanya membayar sesuai dengan kapasitas yang teman raya gunakan. Tanpa perlu investasi besar di awal. Kayak file storage nih harus disediakan dulu servernya yang utuh. Nggak bisa cuman bayar per giga. Nah, ini sudah satu keuntungan untuk object storage ya. Lalu global availability menggunakan CDN. Ini bukan fitur yang built-in sebenarnya untuk object storage,
tapi bisa jadi opsi karena object storage ini biasanya sudah dilengkapi sama CDN. Kalau setiap cloud provider menyediakan object storage, pasti dijajarkan dengan CDN. Data yang disimpan dalam object storage dapat diakses dari berbagai lokasi di seluruh dunia melalui jaringan distribusi konten CDN. Ini memastikan performa yang konsisten dan aksesnya cepat. Kenapa? Karena lokasinya dekat. Jadi misal object storage-nya ada di US, kemudian CDN-nya ada di Jakarta. Nah, nggak perlu nih datanya ngalir dulu dari US ke Indonesia, tapi langsung aja dari Jakarta karena udah ada cache lah, penyimpan untuk data yang sama. Lalu untuk accessible via API, secara default object storage ini dirancang on top of REST API ya. Ini membuatnya sangat fleksibel dan mudah digunakan dalam berbagai ekosistem teknologi. Semua yang connect internet bisa connect ke object storage. Durable by design. Data yang disimpan dalam object storage selalu diduplikasi dan disebarkan ke berbagai lokasi. Seperti yang saya mention tadi, kalau teman-teman upload ke object storage, file yang diupload akan disebar dan dipecah sebagai beberapa objek ke berbagai node. Hal ini memastikan data tetap aman dan tersedia meskipun terjadi failure di salah satu node pada salah satu lokasi atau perangkat. Next slide. Nah, tadi kan saya bilang on top of REST API. Sekarang apa aja sih cara akses object storage selain API? Kedua, lewat URL langsung. Kita bisa akses langsung lewat URL. Jadi URL-nya dari file yang diupload di object storage tinggal di copy paste ke address bar di browser. Nah, langsung muncul gambarnya. Misalnya upload gambar monyet di object storage, di browser pun akan keluar gambar monyet. Lalu lewat banner atau dashboard. Dan buat kalian yang lebih suka tampilan visual, cloud providers biasanya menyediakan juga manajemen dashboard untuk upload dan download atau delete dari object storage. Di sini kalian bisa ngelola dan mantau data dengan gampang lewat antarmuka grafis yang user friendly. Cocok banget buat yang nggak mau pusing-pusing sama coding, cuman buat simpen data misalnya. Next slide. Nah, ini saya mengupas tentang ini ya, object storage lewat API. Ini mulai agak seru nih. Nanti saya akan demokan gimana object storage itu bisa diintegrate ke sebuah CMS. Mungkin teman-teman udah pernah pakai ya. Cara pakai object storage lewat API gampang banget. Bisa berupa apa aja yang connect ke internet. Karena object storage ini pakai konsep API. Dengan API kita bisa integrasikan object storage langsung ke aplikasi web. Ini memungkinkan kita untuk nyimpan dan ngambil file kayak gambar, video, dokumen langsung dari web tanpa repot-repot lewat backend. Nah, authenticate-nya gimana? Teman-teman bisa search tentang pre-sign URL. Jadi ini cara authenticate yang aman dari object storage untuk upload ke object storage dengan cara yang aman ya. Jadi bukan semua user bisa upload, tapi ada backend kita yang untuk authenticate aja, tapi uploadnya bisa dari klien langsung ke object storage-nya. Jadi nggak perlu menyediakan bandwidth tambahan untuk backend-nya. Diikuti dengan mobile app sama juga dengan web app. Dia cara aksesnya juga pakai pre-sign. API memudahkan kita untuk berinteraksi dengan penyimpanan blok dari aplikasi di smartphone atau tablet. Kalian bisa simpan file besar atau data pengguna dengan gampang dan akses data tersebut kapan aja dari aplikasi mobile. Ada OTT device. Nah, di sini ada yang mainan sama Arduino atau ESP8266 kalau yang familiar suka main IoT. Untuk
tukang nyolder. Nah, ini bisa diupload langsung ke object storage ya. Tentunya dipertimbangkan dulu memori dari chipnya ya. Jangan pakai chip yang berapa kilobyte tapi diupload ke object storage, karena lumayan untuk layer di microcontroller kalau mau upload dari IoT. Nah, satu contoh use case-nya adalah contohnya kayak kamera CCTV atau sensor yang ngumpulin data dalam jumlah gede. Bisa langsung collect data ke object storage tanpa perlu backend duluan. Aksesnya juga lebih mudah. Nah, next ada video demo yang akan ngedemoin tentang integrasi dari headless CMS namanya Strapi. Nah, Strapi ada yang pernah pakai? Sama kayak WordPress atau Joomla. Jadi dia CMS cuman dia nggak punya front end. Strapi ini dia ada plugin yang bisa integrate ke S3 atau S3 compatible storage. Karena storage Raya ini S3 compatible storage, jadi semua protokol S3 ini bisa digunakan untuk connect ke storage Raya. S3 service dari Cloud Raya. Oke, saya play videonya. Salah satu solusinya adalah dengan mengintegrasikan backend Strapi kita dengan layanan penyimpanan S3 dari Cloud Raya, yaitu Storage Raya. Melalui integrasi ini, kita dapat menyimpan aset-aset situs seperti gambar dan video dengan lebih efektif dan tanpa khawatir tentang keterbatasan ruang penyimpanan pada VM. Selain itu, dengan mengadopsi pendekatan penyimpanan ini, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan lainnya, seperti pengelolaan aset yang lebih terpusat, kemampuan untuk mengelola dan mengamankan akses aset dengan lebih baik, serta efisiensi dalam menghadapi lonjakan trafik data. Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan S3 Upload Provider dari AWS S3 API, yang kemudian akan kita kustomisasi beberapa konfigurasinya agar sesuai dengan penggunaan storage Raya. Langkah pertama, kita stop dulu server dari Strapi kita dengan menekan Ctrl+C pada terminal ya, kalau misalkan teman-teman masih menjalankan server Strapi-nya. Kemudian kita navigasikan ke direktori utama dari backend Strapi. Lalu kita install paket berikut ya di dalam direktori tersebut. Nah, jika sudah, sekarang kita buat file baru dengan nama plugins.js pada folder config ini. Nah, kemudian kita masukkan konfigurasi berikut ke dalam file tersebut ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat konfigurasi ini di dalam KB dari Cloud Raya. Nanti akan juga saya sertakan linknya pada deskripsi video. Jadi teman-teman bisa tinggal copy paste aja ya. Ya, inti dari konfigurasi ini, kita akan menyimpan aset-aset yang kita upload di backend Strapi itu ke dalam storage Raya. Nah, di line CDN URL ini sebenarnya bersifat opsional ya teman-teman. Jadi untuk storage Raya sendiri kan sudah ada fitur CDN. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen supaya URL asetnya itu disimpan oleh Strapi ke dalam bentuk URL CDN, kita bisa aktifkan sintaks ini. Nah, kalau misalkan tidak, kita bisa komen dari sintaks ini. Atau untuk mudahnya, nanti kita ketahui bersama ya. Maksudnya itu seperti apa. Sementara kita aktifkan dulu line ini, karena saya ingin menggunakan CDN di dalam case ini. Sekarang kita edit file environment pada Strapi Backend dengan menambahkan konfigurasi berikut. Basically, ini tuh sebenarnya value dari variable yang sudah kita statekan di dalam file plugins.js tadi ya. Jadi teman-teman bisa masukkan detail sesuai akunnya teman-teman masing-masing. Oh ya, untuk memahami bagaimana variable environment di Strapi itu bekerja, teman-teman juga bisa melihat dokumentasinya di halaman berikut ya. Terakhir, kita edit file middleware.js di dalam folder config berikut menjadi seperti ini. Oke, jika sudah, kita build ulang dan jalankan ulang juga server dari Strapi ini. Konfigurasi sudah selesai, jadi cukup straightforward ya. Sekarang ayo kita coba tes bagaimana hasilnya. Yang pertama, kita coba tes upload-nya. Kita tuju halaman plugin media library ini di dalam panel Strapi ya. Kemudian kita klik pada Add New Asset. Kita coba pilih gambar yang ingin kita upload. Nah, dalam beberapa saat, gambar yang baru saja kita upload ini akan muncul di media library dan juga akan muncul di dalam bucket storage Raya kita. Berikutnya, kita coba hapus aset yang baru saja kita upload ini ya. Nah,
terpantau gambar yang baru saja kita hapus, pastinya juga akan hilang di media library, dan juga akan hilang di dalam bucket storage raya kita. Oke, berarti testingnya sudah aman. Sekarang waktunya kita kembali ke project existing kita. Namun sebelum itu, mari coba kita lihat dulu response API yang berkaitan dengan URL aset ini terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, terpantau masih seperti sebelumnya ya URL-nya, menandakan kalau aset ini masih tersimpan di dalam VM Strapi kita. Sekarang mari kita coba upload ulang pada media library semua aset cover image dari artikel yang kita sudah miliki sebelumnya. Nah, hingga hasilnya sukses tertampil di media library dan pada S3 bucket seperti ini. Sekarang kita coba cek lagi response API untuk URL aset yang kita barusan upload. Terlihat bahwa telah terjadi perubahan ya pada response API. Saat ini kita sudah menggunakan URL dari storage raya, berbeda dari sebelumnya yang mana asetnya itu masih tersimpan di dalam VM yang sama dengan Strapi-nya. Nah, yang saya maksud penggunaan script storage raya URL CDN tadi, itu sebenarnya di bagian ini. Kalau misalkan kita mengaktifkan CDN, maka URL asetnya itu akan dibuatkan oleh Strapi menjadi seperti ini. Sedangkan jika kita tidak mengaktifkan CDN, maka URL asetnya akan dibuatkan oleh Strapi menjadi seperti ini. Di mana ini URL untuk non-CDN-nya. Terakhir, mari kita coba ubah sintaks pada beberapa file yang memanfaatkan tautan URL source yang merujuk pada gambar. Pada contoh ini, kita akan mengeditnya pada file articles.csx dan pada file articlecontent.csx. Teman-teman bisa lihat pada sintaks yang saya highlight di sini. Oke, sekarang mari kita coba mengakses lagi situs web artikel kita. Nah, terpantau bahwa gambar masih dapat dimuat dengan baik ya. Ya, lanjut ke object storage sebagai cloud drive. Kalau tadi dibahas object storage untuk blob storage melalui API, pertanyaan selanjutnya, kalau tadi kan saya mention soal object storage, blob storage, atau cloud drive. Apa object storage ini sama dengan cloud drive? Apakah object storage bisa digunakan untuk cloud drive? Nah, jawabannya next. Yes, dia bisa digunakan untuk cloud drive. Nah, cloud drive ini ya kayak kita nyimpen data di kayak Google Drive, OneDrive. Nah, dia sama. Cuman ada beberapa keterbatasan dari cloud drive yang menggunakan object storage sebagai backend-nya. Next. Ini video lagi sih. Coba di play, Kak. Oke, jadi pertama-tama yang kita perlu lakukan yaitu mengakses user panel dari Cloudraya di cp.cloudraya.com. Buat teman-teman yang belum punya akun, bisa mendaftar terlebih dahulu di sini ya. Oke, kita login. Setelah login, nanti kita akan disambut ke dalam dashboard utama dari panel Cloudraya. Nah, untuk mengakses layanan object storage dari Cloudraya, kita tinggal pilih pada menu sebelah kiri ya, di Resources, kemudian Object Storage. Setelahnya, kita akan dibawa ke halaman dari layanan Object Storage dari Cloudraya. Di sini akan ditampilkan beberapa informasi seputar bucket yang kita sudah punya, kemudian bandwidth outbound yang terpakai dari masing-masing bucket yang kita sudah punya tadi, kemudian juga akan ada informasi endpoint dari masing-masing bucket tersebut. Di mana endpoint ini sama dengan yang saya bilang di slide sebelumnya ya, tentang metode how to access the bucket. Di sini juga akan ada action, ya, action button yang kita bisa tentukan action yang kita inginkan untuk bucket tersebut, seperti yang ada di sini. Di bawah juga akan diberikan access key dan secret key yang berfungsi sebagai credential yang diperlukan jika teman-teman ingin mengakses bucket teman-teman di sini, atau ketika ingin mengintegrasikan bucket-bucket ini ke dalam aplikasi yang teman-teman sedang bangun, gitu ya. Nah, untuk mulai mengupload file-file kita ke dalam object storage, kita butuh untuk membuat bucket terlebih dahulu. Caranya, kita tinggal klik pada Create Bucket di sini, kemudian kita masukkan ya nama bucketnya, kemudian pilih region-nya, terus allow file listing atau tidak. Di sini saya akan pilih restrict ya, supaya dari sisi internet orang-orang tidak bisa melihat isi dari bucket saya ya. Kemudian bisa centang CDN apabila memang dibutuhkan.
Oke, ketika bucket kita sudah terbuat, kita akses aja ya. Nah, di dalam bucket ini kita bisa mulai upload file-file kita dengan klik pada upload file di sini ya. Coba kita upload. Saya akan coba pakai aset yang ini. Kemudian kita bisa set permission-nya, ingin public agar bisa diakses oleh semua orang atau private aja gitu ya. Di sini saya akan pilih public. Kemudian kita klik upload. Oke, file pertama kita sudah berhasil terupload. Dari file ini kita bisa melakukan beberapa action juga ya, seperti di sini. Jadi mulai dari rename file, manage permission, kemudian copy URL-nya kalau misalkan kita ingin akses dari browser ya, atau dari internet. Kemudian juga bisa edit-edit metadata untuk file ini. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bersama mengenai metadata, di mana merupakan salah satu keunggulan utama ya dari object storage. Sesuai di menu ini, kita juga bisa menambahkan metadata sebanyak apapun yang kita inginkan untuk file tersebut. Metadata-metadata ini memudahkan ya dalam memanage file-file kita yang sudah semakin banyak ke depannya gitu ya. Untuk dia menjadi sebuah cloud drive, karena object store ini dia on top of REST API, jadi dia bisa diakses sama semua software. Basically teman-teman bisa develop sendiri, entah itu web atau desktop. Nah, ini ada satu software namanya CyberDuck. Mungkin udah pernah dengar ya CyberDuck. Kalau mau akses ke S3 atau S3 compatible storage, downloadnya CyberDuck. Banyak tutorial atau knowledge base itu nyaranin download CyberDuck. Karena CyberDuck itu udah support berbagai macam jenis storage. Bahkan untuk file upload itu FTP dia sudah support. Termasuk S3 compatible storage seperti storage raya, dia bisa connect dari desktop. Next. Fiturnya lumayan lengkap. Bisa lihat metadata, bisa sinkron satu folder, bisa download, upload, bahkan delete. Hati-hati kalau delete ya. Ya agak destruktif kalau delete. Ya, terakhir, kapan kita menggunakan object storage untuk cloud drive? Kapan kita regular drive kayak Google Drive atau OneDrive itu cukup. Pertama, kalau untuk object storage sebagai backend-nya, sebagai cloud drive, kalau kita perlu store data yang lumayan gede dan itu selalu continuously grow. Contoh kayak video production yang content creator ini cocok nih pakai object storage karena mahal kalau untuk pakai regular cloud drive ya. Kemudian yang perlu direct integration kayak aplikasi, nyimpen data, dokumen data, mungkin upload KTP, NPWP, atau foto profile kali. Tadi kan saya bilang rambut monyet, gambarnya monyet, munculnya di browser juga monyet. Nah, dia bisa nyimpen data-data yang aplikasi itu perlukan. Lalu kalau perlu long term storage, karena object storage ini dibangun menggunakan hard disk HDD. Berbeda dengan SSD yang mana kapasitornya ada umurnya, HDD yang menggunakan magnetic strip itu lebih long term ketimbang kapasitornya SSD. Kemudian yang perlu advanced access control dan metadata, yang mana power dari object storage tadi yang dimention Kak Tian. Lalu untuk regular cloud drive, cukup pakai regular cloud drive kalau buat install daily dokumen sama small files. Kayak untuk personal, kayak data-data pribadi, kemudian file-file yang nggak besar. Lalu yang perlu simple team collaboration seperti di Google Docs atau pakai SharePoint dari Microsoft, itu teman-teman bisa refer ke regular cloud drive aja. Lalu yang perlu backup sama storage
integration kayak Google Workspace tadi, yang mana object storage nggak menyediakan ya, itu teman-teman bisa ke regular code drive aja. Nah, seperti itu blob storage dan cloud drive dari penggunaan object storage. Bila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di Q&A, saya akan bantu jawab. Nah, saya serahkan ke Kak Putri. Thank you. Oke, terima kasih Kak Michael atas materinya. Boleh dong kasih reaction applause-nya nih teman-teman untuk Kak Michael yang tadi sudah menyampaikan materinya dengan baik. Walaupun mohon maaf ya untuk ketidaknyamanannya, tadi ada kesalahan teknis karena tidak bisa play video tutorialnya ya, sayang sekali. Iya, sayang sekali. Tapi lebihnya tadi materi yang sudah disampaikan oleh Kak Michael tentunya lebih dalam dan lebih teknis ya tentang object storage dikupas oleh Kak Michael. Tadi juga ada penjelasan tentang sejarahnya ya kalau nggak salah tadi tentang object storage. Nah, nanti untuk teman Raya yang belum jelas atau karena tadi juga tidak bisa play video, mungkin ada yang kurang jelas, belum paham, masih bingung, boleh langsung ya teman Raya untuk ditanyakan ke Kak Michael di fitur Q&A yang sudah tersedia ya. Dan juga saya ingatkan kembali bagi teman Raya yang belum mengisikan form feedback, mungkin juga tadi ada yang baru join, belum tahu untuk form feedbacknya, bisa dicek di fitur chat. Tim kami sudah mengirimkan form feedback, bisa langsung diklik linknya dan mohon untuk kesediaannya untuk mengisi form feedback tersebut ya teman-teman semua di sini. Karena itu juga menjadi syarat untuk teman-teman semua di sini bisa mendapatkan e-certificate sesuai dengan nama yang terdaftar pada webinar pagi hari ini. Oke, saya mau lanjut nih ke sesi selanjutnya. Masih pada semangat ya? Boleh kasih reaction-nya dong, kasih jempol atau kasih love supaya kita tetap semangat sampai akhir nih. Kalau bisa semakin menyala semangatnya. Boleh kasih reaksinya dong teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, saya lihat sudah masuk beberapa pertanyaan nih yang terkumpul dari teman Raya. Kalau gitu saya mau langsung aja mengundang kembali Kak Tian dan Kak Michael yang masih ada di sini untuk bergabung dengan saya memulai sesi Q&A kita pada hari ini. Oke, Kak Tian, apakah sudah bergabung? Iya. Halo Kak Tian dan Kak Michael. Halo, pagi. Halo. Apa kabar? Kabar baik dong pastinya. Semangat ya, udah siap ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman Raya yang sudah masuk nih. Maaf. Siap. Michael sudah siap? Siap. Oke, sudah siap ya dua-duanya. Kalau gitu saya mulai membacakan ya pertanyaan yang sudah ada nih di fitur Q&A. Oke, nih pertanyaan pertama. Nanti boleh dibantu jawab ya Kak Tian atau Kak Michael. Pertanyaan pertama dari Kak Francisca. Halo Kak, apakah ada batasan atau dampak pada performa saat memakai object storage untuk aplikasi yang butuh IOPS tinggi? Boleh dibantu jawab? Ya, IOPS. Oke, input output per second-nya. Ini mungkin aku dulu, tapi mungkin kalau misalkan Michael ada yang mau ditambahin dari jawabanku, monggo ya. Oke, pertanyaan bagus sih. Apakah ada batasan atau dampak gitu ya pada performa saat pakai object storage untuk aplikasi yang butuhnya itu IOPS yang tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya untuk kebutuhan ini tuh aku bisa bilang ya object storage ini mungkin kurang ideal ya untuk aplikasi yang butuh IOPS tinggi. Soalnya ya itu tadi object storage kan diaksesnya itu biasanya lewat bukan biasanya pasti diakses lewat jaringan atau HTTP tadi kan. Nah, biasanya untuk aplikasi yang butuh IOPS tinggi itu pasti butuh di satu storage yang sama dengan compute power-nya gitu. Nah, makanya biasanya lebih cocok itu
kalau misalkan menggunakan block storage tadi, maksudnya storage yang memang attach bareng sama si compute power-nya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kebutuhannya untuk yang IOPS tinggi ya bisa kita sarankan untuk menggunakan block storage tadi, tipe block storage. Makanya tadi kan aku ada bilang di slide-nya kalau 3 tipe arsitektur tuh nggak ada yang paling bagus semuanya gitu. Soalnya mereka kayak apa ya, kayak saling melengkapi lah ya, tergantung kebutuhan dari storage kita. Itu sih mungkin. Kalau dari sisi Michael mungkin mau nambahin atau udah cukup? Mungkin nambahin dikit. Kalau object storage mungkin keterbatasannya dari karena ada HTTP, dia REST API ini dia ada overhead dalam setiap kali upload koneksinya. Kalau butuh IOPS tinggi lebih baik langsung pakai block storage atau file storage. Ya, seperti itu. Semoga menjawab Kak Francisca. Oke, terima kasih jawabannya Kak Tian dan Kak Michael. Gimana nih, apakah Kak Francisca sudah terjawab dari jawaban dua speaker kita? Boleh kasih reaction jempolnya kalau sudah terjawab. Tapi nanti feel free kalau misalkan butuh tanya-tanya lebih dalam, Ya, bisa betul. ya, Boleh email kalau misalkan Kak atau hubungi Francisca kita. ada tambahan, boleh langsung raise hand dan open mic untuk tambahan pertanyaan yang akan ditanyakan ke speaker kita ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Kak Dedi. Pertanyaannya, perhitungan biaya S3 ini seperti apa? Wah, Dibantu ini. jawab Kak Michael mungkin. Ya, perhitungan S3 ini per giga, Kak Dedi. Jadi per giga storage itu di kita ada biaya berapa ya Kak Tian ya? 0,3 rupiah, murah Wah, banget. Jadi murah banget. atau ini ya, atau tak jelasin nanti mungkin kamu tambahin ya. Boleh. Ya, jadi Kak Dedi, thank you pertanyaannya. Jadi kalau untuk perhitungan biaya S3 ini, seperti yang tadi aku infokan di presentasi ya, jadi most likely untuk semua provider cloud yang sudah memiliki layanan object storage itu biasanya sudah menggunakan pay per use. Tapi memang juga ada sih yang bayarnya itu bulanan. Tapi ada juga yang pay per use. Nah, salah satu contohnya adalah Storage Raya, object storage dari Cloud Raya kan. Nah, kalau di Cloud Raya itu biayanya pay per hour, jadi enak banget. Jadi cuma 0,3 rupiah per giga per hour. Jadi kalau misalkan kita ngomongin 1 bulan itu kayak cuman berapa ya? Bantu itu 300-an 200 rupiah kok. Jadi murah banget. rupiahan lah, berasa itu. 0,3. Murah banget. Aku jadi kepo nih. Aku hitung dulu ya guys. 216. 216, nah bayangin tuh. Jadi kayak benar-benar cuma 216 rupiah per bulan. Nah, enaknya juga di Cloud Raya ini biayanya itu tergantung storage yang kita gunakan. Jadi misalkan nih hari ini kita nyimpennya cuma 1 giga, berarti ya berkurang berapa tuh 0,3 kali 24 jam gitu kan. Nah, besoknya misalkan kita upload lagi 10 giga misalkan, ya tinggal dikali berapa tuh per jamnya akan mengikuti. Terus misalkan besoknya lagi kita kurangnya menjadi sisa 5 giga di storage-nya kita, makanya akan berkurang lagi. Jadi benar-benar sangat scaling, fleksibel sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan butuhnya besar ya bayarnya besar, kalau butuhnya kecil ya cuman bayar yang murah tadi, kayak gitu sih. Seperti itu ya. Kalau dari Michael ada mau nambahin nggak? Sudah cukup Kak. Oke, sudah terjawab ya Kak Dedi. Terima kasih jawabannya Kak Tian dan Kak Michael. Sudah terjawab ya Kak Dedi. Boleh dong kasih reaction jempol. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa raise hand dan nanti bisa open mic untuk langsung menanyakan ke Kak Tian atau Kak Michael ya. Dan juga teman-teman di sini kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand dan nanti open mic untuk bertanya langsung ya ke Kak Michael atau Kak Tian. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Kak Alvan. Pertanyaannya, kenapa ya kok S3 API ini jadi seperti sebuah standar yang banyak didukung sama vendor dan aplikasi object storage? Boleh dibantu jawab, Michael? Mungkin ini, aku dulu nanti seperti biasa mungkin Michael bisa nambahin. Mungkin si Kak Alvan tadi
pertanyaannya gara-gara yang tadi aku ada di slide yang itu ya, yang The Rise of Amazon S3 ya. Oke, kenapa sih kok S3 API ini bisa jadi malah kayak standar de facto gitu ya, yang banyak didukung sama vendor dan aplikasi untuk object storage? Eh, Kenapa populer gitu ya? Karena simpelnya itu fleksibel. Jadi S3 API ini akan ngasih kita cara yang gampang gitu buat ngakses data di object storage. Karena apa ya? Karena lewat HTTP protokol tadi, yang notabene udah jadi bahasa sehari-hari web ya. Seperti yang kita ketahui kan bahasa sehari-harinya web kan pasti HTTP itu. Nah, karena juga berbasis standar terbuka, maka ini juga aku ada nyatet ya jawabannya si Kak Alfa tadi. Jadi akhirnya banyak vendor dan aplikasi itu akhirnya ngikutin nih pakai support API tadi supaya ya lebih gampang aja ya integrasi kalau misalkan mereka pengen pindah-pindah object storage provider karena mostly sudah pakai standar S3 API, jadi even katakanlah dari sini aku pindah ke sana pindah ke sana lagi, itu akan bisa karena ya itu tadi semua object storage biasanya sudah support sama S3 API gitu kan. Jadi bikin hidup kita lebih gampang lah ya, simpelnya. Jadi lebih oke lah interoperabilitasnya seperti itu. Dari sisi Michael mungkin mau nambahin di sisi teknikalnya atau gimana? Ya, jadi apa gini, S3 ini kan di found atau dibangun oleh Amazon. Jadi seiring waktu, karena orang tertarik ini sama S3, jadi akhirnya dikembangkanlah S3 compatible storage. Jadi nggak hanya di Amazon aja dia dijual, tapi semua cloud provider itu bisa ikut jualan juga layanan serupa dengan protokol yang sama. Itulah penyebab jadi makanya dia booming. Kalau cuma di Amazon aja, seperti produk-produk Amazon lain, ini bisa jadi S3 sampai sekarang masih ada di Amazon, belum terlalu populer seperti sekarang. Makanya dia jadi booming dan jadi standar akhirnya. Oke, sudah cukup untuk jawabannya Kak Michael dan Kak Tian? Udah sih harusnya. Semoga cukup ya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Kak Alvan. Boleh dong kasih reaksi jempolnya. Sudah menjawab atau belum? Si jempol ya. Oke, semoga menjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Alfati. Hai Kak, saya mau bertanya bagaimana cara data disimpan di S3? Boleh, silakan dijawab. Boleh tak jawab ya? Ya, ini kelihatannya lebih lumayan teknis ya, mungkin dibantu Michael. Iya. Jadi ini pertanyaan lebih luas. Ini saya bantu narrow down dulu ya. Jadi cara data tadi itu karena S3 dibangun on top of REST API, jadi prosesnya untuk mengakses S3, teman-teman perlu mengakses API-nya dari layanan S3-nya. Untuk upload bisa menggunakan HTTP POST, seperti HTTP POST biasa, ngupload multi-part form data ke S3. Kemudian untuk nge-get-nya pakai HTTP GET biasa. Kalau dia di private objeknya itu perlu menggunakan access key. Kalau nggak di private, dia bisa langsung diakses. Seperti halnya static file yang di-store di sebuah alamat web. Lalu untuk penyimpanan storage-nya ada berbagai macam, Kak. Ada SSD, ada juga HDD, tergantung cloud provider. Jadi yang paling aman yang mungkin saya rekomen kalau cloud provider ini menggunakan HDD ya. Karena basically object storage itu dibuat untuk long term. Jadi dia nggak perlu banget kenceng-kenceng banget, nggak perlu. Yang penting dia itu dia bisa durable. Pastikan ini, Kak. Kalau dia nggak durable, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Kayak dia misal pakai SSD full gitu, performanya kencang tapi seiring waktu datanya itu bisa ada kayak korup gitu loh. Nah, saya kira itu sih. HTTP REST API dan tipe storage-nya, HDD atau SSD. Oke, dari Kak Tian mungkin ada tambahan atau sudah cukup? Udah sih, bagus sih. Untuk pertanyaannya tadi dan jawabannya dari Michael.
Oke, terima kasih Kak Michael jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Al-Fatih tadi. Boleh kasih reaction jempol dong. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Renaldi. Pertanyaannya ada dua, cukup panjang. Mungkin bisa nanti saya sampaikan dulu satu pertanyaan lalu dijawab gitu ya Kak ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah ada tools atau plugin yang bisa digunakan jika kita ingin menggunakan S3 Cloud Raya sebagai aplikasi? Contoh di Node.js ada package untuk S3 AWS untuk membuat koneksi ke S3 di aplikasi kita. Michael Silahkan bisa bantu? dijawab. Ini technical Bisa. tapi menurutku bagus banget sih. Mungkin bisa dibantu ya, Mike? Toolsnya ya. Toolsnya pasti di mana-mana, Kak. Jadi setiap bahasa pemrograman dia at least ada satu package lah. Misalnya untuk Python bisa pakai Boto 3. Kalau Node.js bisa pakai AWS S3. Kalau di bahasa pemrograman lain, saya pernah tahu di Golang. Dan PHP juga ada AWS S3 juga. Jadi coba dieksplor di package manager dari masing-masing bahasa pemrograman. Dia pasti menyediakan pluginnya. Untuk S3 compatible storage, kakak tinggal perlu ganti endpoint-nya. Nah, sedangkan untuk AWS S3 dari Amazon, itu nggak perlu, tinggal set regionnya sama access key dan access key secret. Jadi di note ya Kak, kalau misalnya connect ke AWS S3 compatible seperti storage raya, endpoint-nya jangan lupa diganti. Jadi kalau untuk setiap pembahasan pemrograman pasti sudah ada tools-nya, tinggal kita sesuaikan config parameternya dari masing-masing cloud provider. Seperti itu. Dari Mas Tian mungkin ada tambahan jawaban? Nggak ada sih. Soalnya benar-benar teknis dan Michael udah bagus jawabannya. Oke, siap. Terima kasih Kak Michael jawabannya. Semoga pertanyaan pertama dari Kak Renaldi terjawab ya. Boleh kasih reaction jempol mungkin Kak Renaldi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini lumayan panjang. Mungkin dari Kak Renaldinya sendiri boleh untuk open mic, mungkin bertanya langsung ke Kak Michael atau Kak Tian. Boleh Kak ditanyakan langsung mungkin, atau ya, saya bacakan aja. Aku ini enable mic buat Kak Renaldi. Ya, mungkin bisa mungkin Kak biar Renaldi bisa enak langsung nih Kak, bertanya langsung. nih. Iya, biar lebih jelas Kak. Biar lebih dua arah juga enak ya. Tapi kelihatannya mungkin lagi mobile mungkin Kak Renaldi. Lagi nggak bisa open mic ya. Oke, iya, nggak apa-apa Kak. Ya udah, saya bacakan aja. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Renaldi, apakah ada strategi migrasi data yang bisa disarankan dari Cloud Raya jika sebelumnya user sudah memiliki data yang besar atau banyak di S3 provider lain, terutama jika data yang disimpan sering terjadi versioning atau update. Contoh data adalah log, foto, atau apapun yang digunakan untuk service lain. Boleh dibantu jawab? Saya bantu jawab ya, karena ini teknis. Pertama untuk migrasi. Kalau migrasi kita cukup pakai tools dari bahasa pemrograman yang dipakai. Saya biasanya prefer pakai Boto 3. Itu bisa coding. Kalau misal datanya besar banget perlu pakai coding sedikit. Tapi kalau datanya besar tapi nggak terlalu besar, itu cukup pakai AWS CLI. Nah, menyambung pertanyaannya yang berarti kita bisa menggunakan plugin AWS untuk connect ke S3 punya Cloud Raya ya Kak? Jawabannya bisa, karena protokolnya sama. Jadi Kak Renaldi bisa connect menggunakan AWS CLI ke Cloud Raya atau S3 service dari Cloud Raya ini. Untuk paket versioning, terjadi versioning dan update. Ini saya agak gamblang, kenapa nih versioning? Maksudnya file versioning atau dari life cycle-nya ya maksudnya?
Mungkin bisa diperjelas lagi Kak Renaldi yang tentang versioning sama update ya Kak Michael ya? Oh, file versioning ya. Iya Jadi betul, bukan file bucket versioning. versioning kan? Kalau file versioning sih ini tergantung nama filenya yang unik ya. Kalau mau update atau sering upload data, ini nggak perlu khawatir, tinggal ngatur foldernya. Pastikan foldernya juga berbeda, nggak di folder yang sama untuk versioningnya. Karena lagi-lagi kalau soal object storage, kalau filenya ada di satu folder yang sama, itu akan dilimit IOPS-nya. Akan dilimit bandwidth-nya. Jadi ada cloud provider itu dia ngelimit per folder. Jadi semakin banyak folder yang dipakai, semakin besar juga bandwidth yang dikasih. Jadi bisa upload bersamaan ke satu folder, itu berapa upload yang bisa dilakukan gitu. Jadi kalau Kak Renaldi aplikasinya sering update, misal ngupdate gambar, ngupdate dokumen, itu pastikan lebih dibagi-bagi aja per folder, jangan dijadikan satu folder gede. Karena ada limit itu maksimal misal 10 HTTP post ke satu file path folder gitu. Seperti itu Kak Renaldi. Ya gitu ya Kak Renaldi, jawaban dari Kak Michael. Terima kasih Kak Michael atas penjelasan Sudah detailnya. menjawab. Mungkin Kak Renaldi ada tambahan pertanyaan lagi, bisa langsung ditanyakan aja di kolom chatnya. Apakah sudah menjawab Kak Renaldi atau ada tambahan? Boleh kasih reaction jempol. Oke, baiklah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak sengaja selama webinar berlangsung. Saya Putri mewakili tim Cloud Raya yang bertugas pada pagi hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya.